Jazakumullah khairan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi nikmat yang besar, yang banyak, dan terus menerus sampai detik ini, yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah, bersyukur, dan berzikir kepadanya. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Ikhwat fillah, kita masih membaca di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi. Atau yang diringkas dengan ad-da'u wad-dawa. Ad-da'u wad-dawa, penyakit serta obatnya. Kita merasakan, kita melihat dan mendengar bahwasanya terkadang diri kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita mendapatkan penyakit. Baik penyakit yang menimpa dirinya ataupun penyakit yang berkaitan dengan masalah agamanya. Maka setelah kita kaji kitab ini, ternyata sebab yang paling kuat, sebab yang paling besar yang akan menyebabkan doa atau yang akan menyebabkan kita akan memperoleh hasil dari apa yang kita inginkan, terhindar dari perkara yang kita khawatirkan, yaitu doa.
doa merupakan sebab terbesar kita memperoleh apa yang kita harapkan. Agar kita terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Syarat-syaratnya sudah kita baca. Dan juga penghalang-penghalangnya juga sudah kita baca. Waktu-waktu mustajabnya sudah kita baca. Dan pada minggu yang lalu kita telah membaca tentang fasal, tentang subhat dari kelompok Jabriyah atau Qadariyah. Ada orang yang bertanya tentang permasalahan obat atau kesembuhan itu enggak ada kaitannya dengan doa. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhatnya. Ya. Ini bukan kebenaran. Ini penyakit. Ini subhat. Mereka menyatakan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah taala. Kalau Allah takdirkan kita sakit, ya sakit. Kalau Allah takdirkan kita sembuh, ya sembuh. Kalau kita tidak ditakdirkan sakit, berarti sehat. Tidak ada kaitannya dengan masalah doa. Kamu doa, enggak doa, sama aja. Enggak ada manfaatnya tuh. Kalau takdirnya sakit, ya tetap sakit. Doa silakan, enggak ada manfaatnya. Dan mereka juga menyatakan, bahwasanya doa itu tidak ada faedah. Nah, bagaimana bantahnya nih Abdul Ghani? Bagaimana cara membantahnya? Barakallahu fikum. Meninggalkan sebab, meninggalkan usaha dan upaya berarti meremehkan syariat. Syariat ini memerintahkan kita untuk melakukan sebab. Walaupun kita sakit, kita kerjakan sebab supaya sehat, supaya sembuh. Dengan berobat, dan berdoa pada Allah dan yang lainnya. Nah, adapun pendapat mereka itu bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan syariat. Kita balas dengan mereka, kita katakan, kita balik ucapannya. Kalau demikian, kenapa kamu nikah? Kenapa kamu makan? Kalau Allah sudah takdirkan kita itu punya anak, nggak usah pakai nikah-nikah lah. Nah, ngapain nikah kalau takdirnya sudah punya anak? Buktinya kamu nikah. Kamu mengatakan nggak ada manfaatnya doa. Ternyata kamu juga mengerjakan sebab, yaitu nikah. Terus untuk apa kamu makan? Kenapa kamu minum? Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, ya akan kenyang lah. Kamu makan tidak makan tetap kenyang. Mikir dia. Ya nggak mungkin kamu kenyang tanpa makan, ya kan? Apa mungkin? Tahu-tahu kamu kenyang sendirinya tanpa makan, tanpa minum. Tahu-tahu kamu puas, hilang dahaga kamu, hilang haus kamu tanpa minum. Gak mungkin kan? Sekalipun memang ada pengecualian-pengecualian. Nah, ada sih pengecualian. Misalnya, yang namanya api itu panas nggak? Panas. Kalau orang dibakar, terbakar nggak? Terbakar. Tapi apakah ada orang yang dibakar dia nggak terbakar? Ada. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kayu bakar dinyalakan dan dia dilemparkan di tengah-tengah api yang menggelora, yang membara, Allah katakan, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Yang burung-burung takut mendekati saking besarnya api. Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Subhanallah, ini pengecualian. Begitu juga ada pengecualian. Dia enggak nikah tapi punya anak. Ada enggak? Siapa? Maryam. Tapi yang namanya kecuali itu cuma satu, cuma sedikit lah ya.
Nggak nikah tapi punya anak. Nah, ada orang yang dia punya bapak tapi nggak punya ibu. Ada nggak? Tadi Nabi Isa dia punya ibu tapi nggak punya bapak. Sekarang punya bapak tapi nggak punya ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tapi bukan bapak juga, tapi dia diambil dari tulang rusuknya. Hawa. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hawa, nah, dia ada bapak, bukan dari bapak ya, dari Nabi Adam, tapi nggak punya ibu. Nah, adakah orang yang tinggal di dasar, yang tinggal dalam laut yang gelap, bisa hidup? Ada nggak manusia yang bisa hidup di dalam laut yang gelap? Pada hakikatnya nggak ada, ternyata ada. Siapa? Nabi Yunus. Ditelan oleh ikan paus, ikan yang besar, di dalam gelap. Nah, dia hidup dan izin Allah Azza wa Jalla. Semua ini adalah pengecualian-pengecualian. Maka ya akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi pada hakikatnya seseorang kalau mau punya anak, dia hendaklah melakukan sebab. Ini mayoritasnya. Gak bisa kemudian, kalau udah takdirnya kau punya anak, nanti punya anak sendiri kok. Apa ada orang bujang, masih gadis, tak tahu punya anak. Gak ada. Kecuali pengecualian saya. Maka ikhwat billah, binatang saja, hewan saja, mereka mengerjakan sebab kok supaya dia tetap hidup, tetap bertahan hidup. Mereka melaksanakan langsung ikhtiar, usaha, cari makan. Dengan makan dia bisa tetap bertahan hidup. Maka orang yang menyatakan bahwasanya sebab itu tidak akan memiliki pengaruh terhadap apa yang Allah takdirkan, lebih bodoh daripada hewan. Sekarang kita akan baca lagi kebodohan-kebodohan mereka dari kelompok-kelompok yang menolak takdir atau kelompok-kelompok yang mereka bersandar dengan takdir. Orang-orang yang mereka menyadarkan dengan takdir, mereka berkata. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Wa takayas ba'duhum, ada orang-orang yang sok pinter. Tahu sok pinter? Sebenarnya bodoh tapi sok pinter, ini banyak nih. Terutama orang-orang yang berilmu tapi enggak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Nggak dapat hidayah, nggak dapat taufik dari Allah Ta'ala, sehingga sok pinter. Ini hati-hati. Betapa banyak orang-orang yang sok pinter terjatuh dan tercampak dari dakwah salaf ini. Maka jangan sok pinter, tawaduklah. Lihat ada orang yang sok pinter, watakayas ba'duhum. Sebagian mereka dari orang-orang yang mereka menyandarkan dengan takdir. Udahlah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Waqala, dan berkata, istighalu bid-du'a min babit ta'abbud mahad. Menyibukkan diri dengan doa itu hanya ibadah semata. Kalau yang pendapat pertama tadi, doa itu nggak berpengaruh sama sekali, nggak ada manfaatnya. Yang kedua ini dari orang yang sok pintar, ya doa sih doa, tapi doa itu nggak bisa merubah takdir. Doa itu sekedar ibadah semata, ibadah biasa saja. Yusibullahu alaihi da'i, yang mana Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Min ghairi ayyakuna lahu ta'sir fil matlub biwajhi ma. Di mana doa itu tidak akan memiliki pengaruh terhadap hasil yang kamu inginkan. Kamu ingin sembuh misalnya. Kamu doa itu dapat pahala. Tapi dari doamu tidak menyebabkan kamu sembuh. Enggak. Kalau takdirnya sakit tetap sakit. Bukan gara-gara doa kamu sembuh, enggak. Tapi buktinya saya sembuh ketika berdoa. Itu bukan karena doa kamu. Karena takdirnya kamu udah sembuh. Ini pendapat yang dari mereka-mereka yang menisbatkan beriman dengan takdir tapi meniadakan sebab. Menolak sebab. Mereka menyatakan bahwasanya
doa itu tidak memiliki pengaruh. Ya, mau doa silakan, enggak apa-apa. Kalau kamu doa dapat pahala kamu. Enggak doa ya enggak dosa juga. Toh semua itu sudah ditakdirkan, kata pendapat orang yang sok pintar. Wala farqa inda hadzal kais baina ad-du'a wa baina imsak anhu bil qalbi wal lisani fi at-ta'thir fi husulil matlub. Tidak ada bedanya. Menurut pendapat orang yang sok pintar ini, enggak ada bedanya. Apakah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, atau kamu tidak berdoa, kamu tahan lisanmu, kamu tahan hatimu. Karena doa itu terkadang dengan lisan, terkadang orang itu enggak bisa berdoa dengan lisannya, dia berdoa dengan hatinya. Ya. Dia membaca ayat, dan kadang-kadang hatinya berdoa. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang berdoa dan juga ada orang yang tidak berdoa, ya dia tahan hatinya, dia tahan lisannya. Fit ta'sir berkaitan dengan masalah pengaruh fi husilil matlub terhadap apa yang dia peroleh, maka doa ini tidak ada pengaruhnya. Kamu doa, kamu enggak doa, enggak ada pengaruh dari hasil yang kamu peroleh. Kamu sembuh bukan karena doa, kamu tetap sakit juga bukan karena doa. Semua itu karena takdir. Menurut pendapat siapa? Orang yang sok pintar. Wartibatud du'a indahum bihi kartibatis sukut wala farq. Jadi menurut orang yang sok pintar ini, keterkaitan doa dengan tidak berdoa itu sama saja, enggak ada bedanya. Enggak ada pengaruh. Kamu doa enggak ada pengaruh, kamu enggak doa juga enggak ada pengaruh. La haula wala quwata illa billah. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyas min haula. Berkata kelompok yang lainnya yang lebih sok pintar lagi. Kalau tadi sok pintar, sekarang lebih sok pintar lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, apa kata pendapat yang ketiga ini, atau pendapat kedua? Pendapat yang pertama tadi orang yang sok pintar, yang kedua yang lebih sok pintar. Pendapat mereka, bal du'a alamatun mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratun ala qada'il hajah. Menurut kelompok yang sok lebih pintar, kelompok yang lebih sok kelompok yang sok lebih pintar. Kalau tadi sok pintar, sekarang sok lebih pintar. Doa itu sekedar tanda saja. Sebagai alamat saja, semata-mata tanda yang Allah jadikan. Dengan doa itu sebagai tanda Allah akan kabul, sebagai tanda dia akan memperoleh tujuannya. Hajatnya akan terpenuhi. Sebagai tanda saja. Bukan sebagai sebab doanya akan dikabulkan, bukan. Tapi sebagai sebab, tapi sebagai tanda doanya akan dikabulkan. Sebagai tanda doanya akan dikabulkan. Dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Membingungkan ya. Pendapat orang yang sok pintar. Famata waffaqallahu al-'abdu lid-du'a'i kana dzalika 'alamatun lahu wa amaratun ala anna hajatahu qad qudiyat. Maka ketika seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, berarti ini sebagai tanda bahwa dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Sebagai tanda saja. Tahu-tahu ada orang berdoa, oh dia dikasih taufik oleh Allah. Orang yang berdoa itu diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Berarti ini sebagai tanda. Sebentar lagi doanya akan dikabulkan. Sebagai tanda. Doanya akan dikabulkan. Ini menurut pendapat orang yang sok lebih pintar. Wa hadza kama idza ra'aita ghaiman aswada baridan fi zaman asyita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir. Hal yang demikian itu kata mereka, kata kelompok yang sok lebih pintar ini, seperti ketika kamu melihat awan
yang gelap, yang mendung. Sekarang ini mendung kan, gelap tuh, langit gelap. Hitam, baridan dan dingin. Fi zaman syita, di musim hujan. Memang musimnya hujan, sering hujan. Tahu-tahu berhenti hujan. Tahu-tahu gelap lagi. Gelap, dingin, awan menjadi hitam. Fa inna dzalika dalilun, maka yang demikian itu kata kelompok orang yang sok pintar ini, sok lebih pintar ini, yang demikian itu menunjukkan alamatun ala annahu yumtir, bahwasanya hujan akan segera turun. Ini tanda hujan akan turun. Tuh mendung berarti hujan sebentar lagi nih. Sok tahu kamu. Dari mana kamu tahu? Mendung tidak berarti hujan. Betapa banyak, betapa sering terjadi kejadian mendung ternyata tidak hujan. Tidak hujan. Pernah nggak kalian mengalami? Pernah. Begitu juga sebaliknya. Ketika panas terik matahari, pernah nggak kamu mengalami tahu-tahu hujan? Pernah juga. Nah. Maka ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah hujan barakallahu fikum. Maka kelompok kedua ini menyatakan itu doa itu bukan sebagai sebab, tetapi hanya sebagai tanda. Qalu di mana mereka berkata, wa hakadha hakamat ta'at ma'as thawab. Demikian juga kaitannya tentang hukum ketaatan bersama pahala. Orang yang taat menunjukkan ini sebagai tanda dia akan dapat pahala. Wal kufru wal ma'asi ma'al iqab. Orang yang kufur, orang yang bermaksiat, tanda-tanda orang ini akan diazab. Hiya amarat mahdhar. Sebagai semata-mata sebagai tanda saja, liwuqu'is sawab, dia akan dapat pahala, wal iqab, dan dia akan mendapatkan azab. La annaha asbabu lahu, bukan sebagai sebab. Menurut pendapat siapa ini? Pendapat orang yang sok lebih pintar, bukan sebab sebagai tanda. Wa hakadha indahum al-kasru mal inkisar. Demikian juga menurut pendapat mereka, seperti kamu memecahkan kaca sehingga kaca itu terpecah. Kamu yang pecahkan kaca ya? Bukan. Ketika saya pecahkan kaca itu, maka dia terpecah. Berarti ketika saya memecahkan itu, berarti ini sebagai tanda bahwa kaca itu akan pecah. Bukan sebab, kata dia. Memusingkan, bikin pening. Tahu-tahu ada anak kecil bawa balon. Wah, seneng balonnya. Wah, main. Tahu-tahu kamu ambil lidi, tusuk pecah. Nangis dia. Lapor bapaknya, panggil kamu. Kenapa kamu pecahkan? Ganti. Kamu penyebab pecahnya balon. Bukan. Takdirnya memang balon itu sudah pecah. Ketika saya tusuk dengan lidi, ini petanda bahwasanya balon itu kan pecah. Pokoknya ganti. Kamu penyebabnya. Maka ikhwatillah, kelompok-kelompok yang sok pintar ini terkadang membingungkan. Enggak mau disalahkan bahwa dia sebagai sebab terjadinya kerusakan, kehancuran, tetapi enggak mau disalahkan. Dia beralasan semua itu dengan takdir. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apa yang kita lakukan ini hanya sebagai alamat, sebagai tanda saja. Wal harik mal ihraq. Begitu juga membakar dengan terbakar. Nah, beda enggak membakar dengan terbakar? Beda. Wal izhaq ma'al qatl. Demikian juga tidak ada kaitannya antara melepaskan nyawa dengan membunuh. Tidak ada kaitannya. Menurut pendapat yang orang sok pintar ini. Beda. Melepaskan nyawa lain, membunuh lain. Laisa syai'un min dzalika sababan, albattah tidak ada kaitannya dengan sebab sama sekali. Saya motong kambing
Bukan saya penyebab matinya kambing tersebut. Enggak, matinya kambing kau sudah takdir. Ketika saya nyembelih itu sebagai tanda kambing ini akan mati. Pusing kamu dengarkan ucapan orang-orang kelompok yang sok pintar ini. Nah, barakallahu fikum. Wala irtibat bainahu wa baina ma yatarattabu alaihi illa mujarrad iftiran al-'adi. Maka tidak ada keterkaitan antara apa yang kamu lakukan, antara hasil dengan doa, dengan apa yang kamu usahakan. Enggak ada kaitannya. Melainkan hanya sebatas beriring, berjalan bersama-sama semata. Antara takdir dengan apa yang kamu kerjakan. La ta'thir as-sababi, tidak ada pengaruh sebab. Wa hakadha wa khalifu bidzalikal al-his. Maka ikhwat fillah, orang-orang yang sok lebih pintar ini adalah orang-orang yang menyelisihi panca indera, menyelisihi penglihatan, menyelisihi semua panca indera. Wal aql, menyelisihi akal. Wasyara', menyelisihi syariat. Wal fitrah, menyelisihi fitrah manusia. Wa sari'at tawaif al-uqala, dan menyelisihi seluruh orang-orang yang berakal. Bal adhaku alaihim al-uqala, bahkan mereka adalah orang-orang yang ditertawakan oleh orang-orang yang berakal. Oleh Allah, kalian ini lucu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim, meninggalkan sebab, tidak mau usaha, tidak mau berupaya, berarti meremehkan syariat. Sebaliknya, ketika kalian bersandar dengan sebab, sungguh kalian telah terjatuh dalam kesyirikan. Saya kan kerjakan sebab. Dengan sebab ini pasti saya akan berhasil. Dengan nikah saya pasti punya anak. Dengan bekerja pasti saya akan kaya. Dengan makan pasti saya akan kenyang. 1 tambah 1 pasti 2. La haula wa la quwata illa billah. Ada enggak orang yang dia nikah, dia berarti sudah mengerjakan sebab, dan dia berdoa siang dan malam, minta pada Allah supaya punya anak yang soleh dan solehah. Dia pun mengerjakan sebab, dia berhubungan badan dengan istrinya, tetapi ternyata enggak punya anak. Ada enggak? Ada. Ada. Padahal sebab dia sudah kerjakan. Dia sudah mengerjakan sebab, upaya dan usaha. Ternyata sampai tua nggak punya anak. Sampai meninggal dunia juga nggak punya anak. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyandarkan dengan sebab. Dengan usaha, dengan upaya. Tetapi tidak boleh pula kita meninggalkan sebab. Kita tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Kita yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja. Nah. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Was-shawab, yang benar adalah tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari an-nar. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Salafiyun, para salaf dan para salafiyun. Nah, al-jamaah berpendapat annaha huna qisman salisan. Yang benar adalah kelompok yang ketiga, maksudnya yang pertama tadi, yang pertama bagaimana pendapatnya dari orang yang sok pintar? Doa itu sekedar ibadah saja, tidak bisa merubah takdir. Padahal takdir-takdir yang Allah tetapkan itu terjadinya dengan sebab. Pasti ada sebabnya. Semua apa yang Allah takdirkan itu ada sebabnya. Allah takdirkan kalau kamu kenyang, sebabnya apa? Kamu makan. Allah takdirkan kamu tadi siang hilang rasa hausnya karena kamu melakukan sebab. Apa sebabnya? Kamu minum.
Allah takdirkan si fulan itu punya anak karena dia melakukan sebab apa? Dia nikah dan berhubungan badan dengan istrinya. Allah takdirkan dia punya anak. Semua apa yang Allah takdirkan itu terjadi dengan adanya sebab. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sebab. Ketika sakit hendaklah berobat. Ikhtiar, berusaha, berupaya. Nah, tetapi jangan bersandar dengan sebab. Pakailah putus soda kena. Pakai minyak zaitun ni lah. Pakai propolis ni lah. Dah terbukti. Lah 300 orang saya obati sembuh. Pasti sembuh. Pakailah. Serius. Pas dicoba ternyata enggak sembuh. Kenapa? Karena sebab karena tidak boleh kita itu bergantung atau bersandar dengan sebab. Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah mengkaitkan antara sebab dan akibat. Terkadang Allah putuskan antara sebab dan akibat. Walaupun dia sudah mengerjakan sebab, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapa yang berhak menentukan demikian itu? Allah Azza wa Jalla. Nah, dia udah makan. Pasti saya kenyang kalau makan tuh. Nyuruh di kamarnya. Dia tidak bagi-bagi ke kawannya. Diam-diam. Jangan sampai ada yang lihat. Sembunyikan di belakangnya. Masuk kamar kunci. Jangan ada yang lihat. Makan dia sepiring. 2 piring. Tambah setengah piring lagi. 2 piring setengah. Ngapa tidak kenyang-kenyang juga? Ada nggak orang yang makan tapi nggak kenyang-kenyang? Ada. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasul saya makan banyak atau enggak kenyang-kenyang? Maka Rasul perintahkan untuk berjamaah makanlah berjamaah. Nah, ambil bagian yang lebih dekat dengan tangan kanan, baca Bismillah. Enggak boleh ngambil yang jauh-jauh kena cangok, enggak boleh. Nah, dan habiskan jangan sisakan. Siapa tahu yang terakhir itu adalah barokahnya. Semakin banyak yang makan, walaupun nasinya cuma 1 nampan, tapi insya Allah semuanya kenyang. Karena barokah. Maka ya khawatirlah, hendaklah kita mengerjakan sebab. Nah, kalau ada permasalahan, gunakan sebab supaya permasalahan itu selesai. Nanti selesai sendiri, nggak bisa. Kerjakan sebab. Kerjakan sebab. Maka kelompok yang benar adalah as-shawab annaha huna qisman salisan, ada pendapat yang ketiga. Ghairu ma dzakara sa'il, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh orang yang bertanya, yaitu tentang orang yang berdoa bahwasanya doa itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ini pendapat yang salah. Pendapat yang benar adalah wa huwa anna hadzal maqdur qaddara bi asbab. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu terjadi dengan sebab. Wa min asbabid du'a, dan di antara sebab yang paling kuat adalah doa. Terutama ketika turun hujan, itu adalah waktu yang mustajab, doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika awal baru turun hujan. Rasulullah membuka bajunya sehingga badannya, perutnya terkena air hujan. Beliau menyebutkan bahwasanya pertama kali turun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Maka ya akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jamin barakallahu fikum, semua yang Allah takdirkan itu ditakdirkan pula sebabnya. Wa min asbabid du'a, dan di antara sebab yang paling bagus, paling kuat adalah berdoa. Ikhtiar, usaha, jangan lupa doa. Semua sebab-sebab yang kalian kerjakan hendaklah diiringi dengan doa. Makan supaya kenyang, tetap doa.
Kalian kerjakan sebab menikah supaya punya anak. Dengan nikah, berhubungan dengan istri kalian. Jangan lupa doa. Kalian sakit, ikhtiar minum obat. Jangan lupa doa. Semua sebab-sebab yang kalian kerjakan hendaklah diiringi dengan doa. Karena doa termasuk sebab yang paling kuat. Kalian memperoleh apa yang kalian inginkan. Kalian terhindar dari apa yang kalian khawatirkan dan takuti. Falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Dan tidaklah ditakdirkan semata-mata. Takdir semata-mata. Lepas dari sebabnya, enggak. Walakin qaddara bisababihi, akan tapi ditakdirkan juga dengan sebabnya. Sesuatu yang Allah takdirkan, Allah juga telah takdirkan juga sebabnya. Allah takdirkan kamu kenyang, Allah takdirkan juga kamu mengerjakan sebabnya. Famata atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Maka ketika seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang Allah takdirkan, insyaallah. Nah, ketika kalian mengerjakan sebab, apa yang Allah takdirkan terjadi. Wa mata lam ya'ti bis sabab intafal maqdur. Ketika kalian menginginkan sesuatu tapi enggak mau mengerjakan sebab, maka akan hilanglah atau tidak terjadilah apa yang Allah takdirkan. Nah, berarti, kalian tidak mendapatkan atau hilanglah apa yang ditakdirkan. Bukan berarti berubah takdirnya, enggak. Berarti, kalian tidak mendapatkan apa yang kalian tuju. Wa hadza kama qudira syab'u war-ray bil akli wasyarab. Demikian juga ketika ditakdirkan kalian kenyang, ditakdirkan hilang dahaga kalian, haus kalian, dengan sebab kalian makan dan minum. Wa qudiral walad bil wata. Ditakdirkan kalian punya anak dengan sebab kalian menggauli istri-istri kalian. Wa qad husuluz zira bil badri. Dan Allah takdirkan kalian bisa menuai panen dengan sebab kalian menabur bibit ya. Dengan kalian menuai bibit, insyaallah Allah takdirkan kalian akan panen. Wa qudira khurujun nafsil hayawan bidabhihi. Demikian juga ditakdirkan nyawa seekor binatang itu melayang disebabkan kamu menyembelihnya. Kok mati hewan ini ya? Apa sebabnya mati? Ya kamu sembelih, matilah dia. Keluarlah nyawanya. Nah, masa dikatakan, loh kok mati dia ya? Ya kamu sembelih, maka berarti tandanya sebagai alamat, sebagai tanda dia akan mati. Mati bukan tanda lagi, betul-betul mati kok. Betul-betul mati. Demikian juga dengan keluarnya nyawa hewan disebabkan kamu menyembelihnya. Wa kadzalika qudira dukhulul jannah. Demikian juga ditakdirkan seseorang itu sebabnya dia melakukan amalan-amalan soleh. Dia melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Mengerjakan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Dengan sebab itu, dia masuk ke dalam surga. Karena surga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Dia mengerjakan perintah Allah. Dengan sebab dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Dengan sebab dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dara. Dengan sebab dia menginfakkan hartanya di waktu senang maupun susah. Ketika bulan tua maupun bulan muda. Ketika gajian maupun tidak gajian. Dia infakkan hartanya. Dengan sebab itu, dia menjadi orang bertakwa. Dengan bertakwa, dia masuk surga. Wal kadhimin al-ghaiz.
Dia masuk surga, dia menjadi orang bertakwa karena dia menahan amarahnya, dengan sebab dia tahan marahnya. Sekalipun dia mampu untuk membalas, sekalipun dia berhak untuk membalas, tapi dia tahan. Enggak mau marah, enggak mau balas dendam. Wala fina 'anil nas, dan suka memberikan maaf pada orang lain. Dia menjadi orang bertakwa, dia masuk surga disebabkan dia menahan amarah, dengan sebab dia memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dan cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa dia dicintai oleh Allah? Sebabnya dia senang berbuat kebaikan. Nah, melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga wadukhulin nar bil a'mal. Seseorang masuk neraka disebabkan amalan-amalan jeleknya. Melakukan kesyirikan-kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan, disebabkan amalan-amalan yang jelek, dia masuk ke dalam neraka. Wa hadza qismun huwal haq. Inilah kelompok yang benar. Bukan pendapat orang yang sok pintar tadi. Yang benar ada pendapat yang ini. Wa hadza alladhi hurrimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Inilah yang orang yang bertanya di awal tadi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia diharamkan, dihalangi untuk mendapatkan taufik Allah taala, sehingga memiliki pendapat-pendapat yang salah, sehingga dia meyakini doa itu tidak memiliki pengaruh, doa itu hanya ibadah semata, atau doa itu hanya sebagai tanda saja. Ini pendapat-pendapat yang batil. Maka pendapat yang benar, doa itu sebagai sebab terkuat seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai di sini dulu insyaallah apa yang kita baca dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Insyaallah kita akan kaji pada